Guys, jadi selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Pokoknya gue ucapin selamat datang buat kalian semua yang menonton video gue. Jadi seperti biasa di video kali ini mungkin gue bakal lebih fokus ke segmen pembahasan ya guys. Jadi selama 5 menit ke depan gue bakal kasih sedikit infografis harian tentang emas guys. Jadi selamat menikmati guys. Oke guys, jadi selamat pagi untuk Bapak Ibu sekalian dan teman-teman sekalian yang ada di ruangan ini ya. Jadi kembali lagi bersama saya, dan di kesempatan kali ini saya akan memberikan suatu berita yang menarik nih. Jadi untuk hari ini mungkin gue bakal bahas adalah harga emas ya guys. Jadi ini yang naik ini bukan kasus pengadilan yang akhirnya naik, ini adalah emas guys. Barangnya istilahnya barang mewah buat kita sehari-hari ya guys. Kita kayak gua aja, gua gak punya emas nih guys, karena emas itu harganya mahal sekali. Wah, sekarang malah lebih parah lagi guys. Emas sekarang bukannya tambah murah ya, sekarang makin tambah mahal lagi guys. Bahkan pada minggu lalu ya guys, emas antam itu tembus di harga 2 juta. Dan ini sempat bikin heboh guys. Jadi ya emak-emak menyerobot masuk ke mall bukan karena kejar flash sale, bukan karena mau shopping, ternyata mau beli emas guys. Bayangkan emak-emak nih loh, emak-emak yang selama ini kita kenal ini boros banget. Kerjanya selalu boros guys, boros belanja, boros cari flash sale ya. Ternyata tumben kok tiba-tiba beli emas. Jadi di kesempatan kali ini mungkin gue bakal sedikit jelasin tentang faktor-faktor penyebabnya kenapa emas bisa tiba-tiba naik sampai 2 juta di awal tahun ini guys ya. Di singkat cerita, di sini ada 3 faktor utama yang bakal gue bahas. Jadi yang pertama yaitu adalah faktor perang dagang ya, perang dagang antara Amerika dan Cina ya. Kita juga sebenarnya kena, cuma kena sementara ini sedang dikasih jeda 90 hari ya. Jadi situ sampai bulan Juli guys, oke. Dan yang berikutnya adalah perang senjata yaitu antara Ukraina dan Rusia dan Israel Palestina di Gaza. Dan yang terakhir adalah ketidakpastian ekonomi, di mana kita ini faktor-faktor ini adalah pendorong utama kenapa harga emas bisa sampai 2 juta. Dan kita bakal bahas sedikit demi sedikit satu persatu guys. Jadi kita mulai masuk dari yang pertama dulu, yaitu harga. Jadi ini pertama ini disebabkan oleh perang dagang guys, dimana seperti yang kita tahu bahwa Amerika pengen semua barangnya pengen semua produsen itu bangun pabrik di Amerika. Nah, salah satu caranya adalah dengan bikin tarif setinggi langit ya. Tapi Cina malah melawan nih guys. Cina salah satunya yang melawan. Kita mah Indonesia mana bisa melawan, kita melawan langsung jadi abu guys, langsung bisa mungkin terjadi lagi krisis seperti di tahun 98 guys. Dan itu dia guys. Dan yang kedua adalah kita membahas dimana kalau kita membahas soal tarif, ya pasti nanti bakal jadi inflasi ya. Jadi nanti menyebabkan harga emas makin naik ya, dimana kita tahu bahwa safe haven itu bakal naik mengikuti inflasi. Jadi ini aset pelindung nilai. Jadi satu emas tambah harga satu emas ya guys, nilainya naik karena inflasi. Dan yang kedua itu adalah karena perang senjata, di mana nanti menyebabkan inflasi lagi, di mana harga minyak itu jadinya tinggi banget, jadinya inflasi lagi harga minyak karena mereka butuh minyak buat mesin perang ya. Itu menyebabkan inflasi lagi, naik lagi. Dan yang ketiga adalah karena faktor ekonomi itu sendiri, baik dari luar negeri, dari Amerika Serikat, dan terutama juga dari bangsa kita sendiri Indonesia. Seperti yang kita tahu di mana saat ini ya ada perang di mana-mana guys. Jadi terjadi banyak kasus korupsi mulai terungkap ya, oplos-oplosan dan sebagainya. Dan ini mengurangi kepercayaan asing untuk mempercayakan investasi mereka ke negara kita. Dan ini menyebabkan penurunan daya beli, penurunan
dari rupiah itu sendiri, dan lagi-lagi menyebabkan inflasi guys. Jadi ini semua tentang inflasi ya. Jadi kita balik lagi ke kesimpulannya dari semua itu adalah bahwa safe haven itu adalah suatu aset yang bisa melindungi kekayaan kita guys. Jadi makanya kita dari dulu diajarkan nabung, tapi sekarang gue mau koreksi bahwa nabung itu ya tidak tidak bisa mengurus aset harta kalian ya. Jadi gue saranin adalah lebih baik kalian berinvestasi misalnya di emas guys. Jadi kalau bukan sekarang kapan lagi guys ya, mumpung hari ini mungkin kalian terlambat, tapi belum terlambat banget ya. Lebih baik kalian mulai investasi sekarang daripada tidak investasi sama sekali. Oke, thank you for watching, see you on the next moment, bye bye.